Azab pemilik restoran yang menggunakan tumbal gaib. Di sebuah kota kecil, ada sebuah restoran yang terkenal dengan makanannya yang lezat dan pelayanan yang cepat. Restoran itu bernama Rasa Sempurna. Pemiliknya, Pak Jaya, dikenal sebagai orang yang cerdas dan selalu memikirkan cara untuk membuat restoran semakin berkembang. Namun, di balik kesuksesannya ada rahasia kelam yang disembunyikan. Pak Jaya merasa restoran yang ia kelola semakin ramai, namun belakangan ia merasa usahanya akan merosot. Banyak pesaing yang muncul dengan restoran yang tidak kalah menarik. Rasa takut akan kerugian melanda dirinya, sampai akhirnya ia mendengar bisikan misterius dari seorang dukun tua. Dukun itu mengatakan bahwa untuk menjaga kesuksesan, Pak Jaya harus memberikan sesuatu yang berharga, yaitu nyawa. Kau harus memberikan tumbal, baru segala kekayaan dan keberhasilan akan terus mengalir, ujar dukun itu. Sambil menatap Pak Jaya dengan mata yang kosong. Setelah banyak berpikir, Pak Jaya akhirnya sepakat. Ia melakukan ritual dengan bantuan sang dukun di tengah malam. Tumbal yang dipilihnya adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan di restoran tersebut. Tanpa diketahui orang lain, pemuda itu menghilang setelah malam ritual. Dan sejak saat itu, restoran Rasa Sempurna benar-benar tidak tertandingi. Namun, seiring berjalannya waktu, keanehan mulai terjadi. Malam hari, Pak Jaya sering mendengar suara-suara aneh dari dalam restoran. Suara piring pecah, langkah kaki, bahkan suara tangisan yang datang entah dari mana. Tidak hanya itu, setiap kali ia melihat ke cermin, wajahnya selalu terlihat lebih tua dan lelah. Ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti hatinya, tapi ia tetap mencoba mengabaikannya, karena omset restoran terus meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, pengunjung yang datang ke restoran itu mulai merasa aneh. Banyak yang mengatakan bahwa suasana restoran terasa berat, penuh dengan aura menyeramkan. Ada yang merasa seperti sedang diawasi, ada yang merasa tidak nyaman dengan makanan yang terasa aneh di lidah mereka. Pada suatu malam, seorang pengunjung yang sedang makan di restoran itu tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke arah dapur, mengatakan bahwa ia melihat sosok wajah yang menyeramkan. Semakin lama, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Pak Jaya merasa tertekan, dan setiap kali ia melihat cermin, ia merasa bayangannya semakin gelap. Sesuatu yang mengerikan tengah mengintainya. Hingga akhirnya saat malam tiba, Pak Jaya merasa ada yang mendekatinya. Bayangan hitam muncul di balik dapur, perlahan mendekat. Di tengah kepanikan, ia berlari keluar restoran, tapi ia merasa tubuhnya semakin berat. Begitu sampai di depan restoran, ia jatuh ke tanah, terkapar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tumbal yang telah ia pilih dulu, kini datang menagih janji. Sesosok makhluk gaib dengan wajah mengerikan muncul di hadapannya. Kesuksesan itu ada harganya, Pak Jaya, suara itu bergema di telinganya. Sekarang, saatnya kamu bayar. Sejak malam itu, restoran Rasa Sempurna tidak lagi dibuka. Kini, tempat itu menjadi rumah bagi mereka yang percaya pada cerita-cerita tentang tumbal gaib dan azab yang datang menjemput pemiliknya yang serakah. Dan siapapun yang berani mendekati restoran itu akan merasakan betapa beratnya rasa penyesalan yang tak terhindarkan. Sejak kepergian Pak Jaya, restoran Rasa Sempurna terpaksa ditutup. Meskipun begitu, kabar tentang restoran itu dan kisah kelam yang menyelimutinya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Banyak yang mengatakan bahwa ada yang tak beres dengan tempat itu. Bahkan ada yang mengklaim melihat bayangan Pak Jaya di jendela atau mendengar suara bisikan aneh di tengah malam. Namun tak ada yang berani mendekat. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda bernama Rudy yang baru saja pindah ke kota itu mendengar cerita tentang restoran tersebut. Rudy adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan ia tertarik untuk membeli restoran yang telah lama terbengkalai itu dengan harapan dapat menghidupkan kembali tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi agen properti yang menangani restoran itu. Agen properti itu menceritakan dengan cermat sejarah restoran tersebut, tapi ia tidak pernah mengatakan tentang kejadian-kejadian mistis yang mengelilinginya. Rudy yang penasaran hanya mendengarkan cerita itu tanpa menghiraukan tanda-tanda yang ada. Setelah membeli restoran tersebut, Rudy mulai membersihkan dan merenovasi tempat itu. Begitu restorannya kembali dibuka, pengunjung pertama yang datang merasa ada yang janggal. Mereka merasa udara di dalam restoran begitu berat dan suasananya terasa gelap meskipun lampu-lampu terang menyinari ruangan. Meskipun demikian, Rudy tak menghiraukannya. Ia merasa pasti ada penjelasan rasional di balik semua itu. Namun, malam hari setelah restoran tutup, kejadian aneh mulai terjadi.
Rudy sering mendengar suara-suara seperti langkah kaki di dapur, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa stok bahan makanan di gudang, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah suara gemerisik terdengar, dan begitu ia berbalik, ia melihat sosok yang bergerak cepat di ujung lorong. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Rudy pun mengundang seorang paranormal untuk memeriksa restoran itu. Sang paranormal melakukan ritual dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, roh pemuda yang menjadi tumbal Pak Jaya masih terperangkap di dalam restoran tersebut. Tak bisa pergi karena ikatan gaib yang mengikatnya. Tumbal yang digunakan Pak Jaya belum mendapatkan kedamaian. Dia datang untuk menuntut balas. Dan setiap pemilik baru yang datang akan mengalami hal yang sama. Hati-hati, karena roh itu bisa datang kapan saja, kata sang paranormal dengan serius. Rudy yang kini mulai merasa ketakutan, mencoba untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menggali informasi tentang Pak Jaya dan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pencariannya, ia menemukan catatan lama milik dukun yang membantu Pak Jaya melakukan ritual. Catatan itu mengungkapkan bahwa tumbal yang digunakan harus memberi nyawa untuk mendapatkan kesuksesan, dan bahwa mereka yang memilih tumbal gaib akan terikat pada kutukan selamanya. Pada malam yang sama, Rudy merasakan ada yang mengintainya. Saat ia tengah berada di dalam restoran, pintu dapur tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa peringatan, bayangan hitam yang menakutkan muncul, menjulang tinggi di hadapannya. Wajah itu adalah wajah Pak Jaya yang pucat, dengan tatapan kosong. Sudah terlambat, Rudy. Suara Pak Jaya terdengar, penuh kebekuan. Kamu sudah memilih jalan yang sama. Tak ada yang bisa menghindari azab ini. Tak lama kemudian, seluruh restoran terasa bergetar. Rudy jatuh ke lantai. Tubuhnya tak bisa bergerak. Di atasnya, sosok gaib dari pemuda yang menjadi tumbal muncul, menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan. Dengan suara yang penuh kebencian, pemuda itu berkata, "Kamu akan merasakan apa yang kurasakan. Tak ada yang bisa lolos dari harga yang harus dibayar. Tak ada yang bisa melarikan diri dari dosa-dosa masa lalu." Dan begitu saja, restoran itu kembali menjadi tempat yang sunyi, kosong, dan menyeramkan. Tak ada lagi pengunjung yang datang, tak ada yang berani. Restoran Rasa Sempurna kini hanya menjadi kisah tragis yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang mendengar tentangnya. Dan siapapun yang berani mencoba membuka kembali restoran itu akan merasakan kemarahan dari para roh yang terperangkap di dalamnya. Setelah kejadian malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati restoran Rasa Sempurna. Restoran tersebut akhirnya terlupakan, tertutup rapat oleh lapisan debu dan kesunyian. Namun, cerita tentang restoran yang penuh dengan kutukan itu tetap hidup di kalangan penduduk kota. Setiap kali ada orang baru yang datang ke kota, mereka akan diperingatkan untuk tidak mendekati tempat itu. Namun, ada satu orang yang tak pernah mendengar cerita itu. Nina, seorang jurnalis muda yang baru pindah ke kota untuk mencari bahan tulisan. Nina memiliki sifat yang penasaran dan berani. Saat mendengar cerita tentang restoran yang kosong dan tak pernah dibuka lagi, dia merasa tertarik untuk menggali lebih dalam. Ia memutuskan untuk menulis sebuah artikel mengenai restoran itu. Tidak percaya pada mitos atau cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Dengan penuh keberanian, Nina datang ke restoran yang sudah lama terbengkalai itu. Begitu memasuki halaman restoran, ia merasakan hawa yang aneh, seperti ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Meski begitu, Nina tetap melangkah masuk, membuka pintu yang sudah berkarat, dan memasuki ruang makan yang gelap. Di dalam, aroma makanan yang lama hilang terasa begitu kuat, seolah waktu berhenti sejak restoran itu terakhir kali buka. Meja-meja yang dulu penuh dengan pengunjung, kini penuh dengan debu, dan kursi-kursi tampak tergeletak acak-acakan. Namun, Nina merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di salah satu dinding, terdapat gambar besar yang menggambarkan Pak Jaya tersenyum lebar dengan logo restoran di bawahnya. Tentu saja, di bawah gambar itu ada tulisan, "Rasa Sempurna, keberhasilan tak terhindarkan." Nina mengambil beberapa foto dan mulai menulis catatan tentang restorannya. Namun saat ia menulis, sesuatu mulai terjadi. Suara langkah kaki terdengar samar-samar dari arah dapur. Awalnya ia berpikir itu hanya suara angin, tapi saat suara itu semakin dekat, hatinya mulai berdebar lebih kencang. Tanpa disadari, Nina berbalik dan melihat bayangan hitam melintas di depan pintu dapur. Jantungnya berdegup cepat. "Tunggu, siapa di sana?" teriak Nina dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Nina merasa sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya, dan saat ia berbalik, sosok yang mengenakan pakaian lusuh muncul di hadapannya. Itu adalah pemuda yang dulu menjadi tumbal Pak Jaya.
Wajahnya pucat pasi, dengan mata yang tampak kosong dan tanpa jiwa. "Nina, kamu datang ke tempat yang salah." Suara pemuda itu terdengar, bukan dari mulutnya, tetapi seperti bisikan yang datang dari segala penjuru. Tangan Nina bergetar saat ia berusaha mengambil ponsel untuk merekam kejadian itu. Namun layar ponselnya tiba-tiba mati. Ketika ia menatap kembali, pemuda itu sudah menghilang, digantikan oleh bayangan Pak Jaya yang tersenyum sinis. "Nina, seperti yang aku katakan sebelumnya, tak ada yang bisa melarikan diri dari harga yang harus dibayar. Restoran ini adalah kutukan." Suara Pak Jaya bergema di seluruh restoran. "Kau ingin tahu lebih banyak? Sekarang kau akan menjadi bagian dari cerita ini." Seperti kilat, Nina merasakan tubuhnya semakin lemah, tak bisa bergerak. Sebuah rasa berat mengelilinginya, dan di mata kepalanya, berbagai bayangan tampak muncul, seperti mimpi buruk yang hidup kembali. Makhluk-makhluk gaib yang terperangkap dalam kutukan itu datang satu persatu, memandang Nina dengan tatapan yang tak berkesudahan. Saat itu, Nina sadar, kutukan yang menimpa restoran ini tidak hanya milik Pak Jaya, tetapi juga milik setiap orang yang terlibat dalam perjanjian gelap itu. Bahkan ketika seseorang mencoba membuka tabir rahasia, mereka akan ikut terperangkap di dalamnya. Mereka yang memilih untuk memanfaatkan kekuatan gaib demi keuntungan pribadi akan membayar harga yang sangat mahal. Akhirnya, Nina pun lenyap tanpa jejak, menjadi bagian dari cerita panjang yang terus berlanjut di restoran Rasa Sempurna. Orang-orang yang mendengar ceritanya pun menjadi semakin takut. Mereka tahu bahwa tempat itu bukan sekadar restoran, itu adalah sebuah perangkap. Dan siapapun yang mencobanya akan terperangkap dalam kutukan yang tak terhindarkan. Dan seperti yang telah terjadi pada Pak Jaya, Rudy, dan Nina, siapapun yang berani mendekat akan merasakan bagaimana beratnya bayaran yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan yang tak pernah tulus. Seiring waktu, cerita tentang restoran Rasa Sempurna semakin dikenal di kalangan penduduk kota, dan banyak yang percaya bahwa tempat itu benar-benar terkutuk. Setiap orang yang mendekatinya merasa ada yang tak beres, meskipun sebagian besar hanya berani mendengar cerita tanpa berani mencoba mengungkap lebih dalam. Tempat itu menjadi legenda yang menakutkan. Namun, 1 tahun setelah Nina menghilang, seorang pria bernama Anton yang baru saja pindah ke kota merasa penasaran dengan restoran tersebut. Anton adalah seorang pria muda yang cerdas dan selalu menyukai tantangan. Ia pernah mendengar tentang kisah-kisah mengerikan tentang restoran ini, tetapi ia merasa hal-hal seperti itu hanya mitos belaka. Ia tak takut dengan cerita gaib. Ia bahkan berencana untuk membeli restoran itu dan menjadikannya sebagai tempat yang sukses lagi, seperti yang dilakukan Pak Jaya sebelumnya. Anton mulai mencari informasi tentang restoran itu, namun tak ada seorang pun yang mau memberinya informasi lebih lanjut. Masyarakat kota sudah sangat takut dengan tempat itu, dan banyak yang berusaha menghindari topik tersebut. Namun, Anton tetap bertekad untuk mengungkapnya. Ia mencari dan akhirnya menemukan catatan lama yang ditinggalkan oleh Nina, yang berisi tentang pengalaman mengerikannya di restoran itu. Di dalam catatan itu, Nina menulis tentang makhluk-makhluk gaib yang menghantui restoran dan kutukan yang melingkupinya. Ia juga mencatat tentang bagaimana restoran itu bisa mempengaruhi pemiliknya, membuat mereka terjerat dalam keserakahan dan akhirnya menjadi korban dari kutukan tersebut. Anton merasa semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Ia bahkan mulai merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk datang langsung ke restoran itu. Suatu malam, Anton akhirnya memutuskan untuk pergi ke restoran tersebut. Ia merasa sudah saatnya untuk menghadapi dan mengakhiri kutukan yang melanda tempat itu. Tanpa rasa takut, ia memasuki restoran yang sudah terlantar itu. Begitu melangkah ke dalam, Anton merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Namun, ia tetap melanjutkan langkahnya. Di dalam restoran, keadaan lebih parah dari yang ia bayangkan. Meja-meja dan kursi-kursi berserakan, dan debu menutupi seluruh ruangan. Di sudut ruangan, Anton melihat gambar besar Pak Jaya yang sudah pudar, dan tulisan Rasa Sempurna yang tampak hampir terhapus. Namun, lebih dari itu, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Saat Anton mulai memeriksa lebih dalam, tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan sendirinya. Suara langkah kaki yang familiar mulai terdengar, dan bayangan gelap melintas di depannya. Anton berusaha tenang dan berjalan menuju dapur. Begitu sampai, ia melihat sosok yang mengerikan, wajah Pak Jaya yang tampak memucat, dengan senyum yang menyeramkan. Sudah saatnya kau mengerti. Suara Pak Jaya bergema di seluruh restoran, membuat dinding bergetar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini, Anton. Semua yang pernah datang akan terperangkap selamanya, termasuk dirimu.
Anton merasa tubuhnya semakin berat. Ada sesuatu yang menahannya, membuatnya hampir tak bisa bergerak. Tapi dengan tekad, ia berteriak, "Aku tidak takut padamu." Namun, jawabannya datang bukan dari Pak Jaya, melainkan dari sekeliling restoran. Sosok-sosok lain mulai muncul. Roh-roh yang terperangkap, wajah-wajah mengerikan yang dulu pernah menjadi bagian dari restoran itu. Pemuda yang menjadi tumbal Pak Jaya, Nina, dan bahkan Rudy, semuanya hadir dengan wajah penuh kemarahan. "Mereka yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami," suara mereka bersatu, seperti bisikan yang datang dari segala penjuru. "Kau akan merasakan apa yang kami rasakan, Anton." Anton merasa tubuhnya semakin lemah. Sesuatu yang dingin merayapi tubuhnya, menghisap seluruh tenaganya. Ia berusaha berlari, tetapi langkahnya semakin berat. Setiap kali ia mencoba bergerak, bayangan-bayangan itu semakin dekat, semakin menekan. Ia tahu tak ada jalan keluar. Pada saat itu, Anton sadar. Ia telah terperangkap, sama seperti yang dialami oleh Pak Jaya, Rudy, Nina, dan semua orang yang sebelumnya mencoba mengungkap rahasia restoran itu. Ketika ia melihat sekeliling, restoran itu tak lagi kosong. Sekarang, tempat itu dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap, roh-roh yang terperangkap selamanya. Semua orang yang pernah menjadi bagian dari tempat itu, kini menjadi bagian dari kutukan yang tak berkesudahan. Di luar, kota kecil itu tetap terlihat biasa, tetapi siapapun yang cerita asli akan menghindari restoran tersebut. Tak ada yang berani datang ke sana lagi. Dan restoran rasa sempurna akhirnya benar-benar terlupakan, terkubur dalam kegelapan, menjadi sebuah legenda yang menakutkan. Dan bagi siapapun yang berani mendekat, mereka akan tahu dengan pasti. Tidak ada yang dapat lolos dari harga yang harus dibayar untuk kesuksesan yang diperoleh dengan cara gaib.